Macan dahan atau nama ilmiahnya Neopelis nebulosa diketahui adalah sejenis kucing berukuran sedang. Diketahui macan dahan itu masuk di dalam sebuah gudang di belakang rumah milik Arta, warga yang tinggal di RT 11 perbatasan Kelurahan Batu Kuning dan Desa Pusar, Oku, Sumatera Selatan. Macan dahan itu tampak bersembunyi di bawah kolong kursi di dalam gudang tersebut. Menurut pemilik rumah, diketahuinya keberadaan diduga macan dahan itu saat pemilik rumah hendak membuka gudang. Tiba-tiba ada suara auman, persis seperti harimau dan didapati hewan itu bersembunyi. Pemilik rumah juga membantah jika macan dahan itu hewan peliharaannya. Menurutnya, memang gudang itu difungsikan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Namun entah dari mana, kemudian ada seekor macan dahan yang masuk. Jam 10. Kita kenapa bisa ketahuan itu? Mau bersih-bersih ya. Mau bersih-bersih. Itu lokasinya di mana, Pak? Jadi di gudang situ lah. Di gudang. Selama ini memang gudang. Oh, Memang gudang. selama ini. Ya. Sejumlah petugas baik dari kepolisian, Damkar, Reskrot, dan Polhut terlihat berjaga di sekitar lokasi. Bahkan polisi terpaksa harus memasang polisi lain agar warga tidak mendekati. Hal itu dilakukan agar hewan tersebut tidak merasa terganggu yang dikhawatirkan dapat membahayakan warga. Mendapatkan indikasi berdasarkan penglihatan kita, yaitu termasuk salah satu satwa harimau dahar. Ini bagaimana Pak untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya, karena ini walaupun bagaimana itu bentuknya masih tetap harimau, jenis harimau. Hingga Senin malam, petugas belum berani melakukan evakuasi hewan tersebut lantaran kekurangan peralatan. Saat ini, BKSDA Ogan Komering Ulu masih berkoordinasi dengan BKSDA Palembang untuk meminta bantuan evakuasi hewan yang berbahaya itu. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Khatib bersiap menyampaikan khutbah Idul Fitri di Masjid Jami Al-Muhajirin di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Namun beberapa saat kemudian khatib yang diketahui bernama Muhammad Edi, 61 tahun ini hilang keseimbangan lalu terjatuh ke bawah mimbar. Sontak kejadian ini membuat panik para jamaah. Para jamaah pun segera mencoba membangunkan khatib yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Para jamaah sempat membawa khatib ke rumah sakit terdekat, namun tim medis rumah sakit menyatakan ia sudah meninggal dunia. Dan pada akhirnya kami memastikan membawa ke dokter, ternyata beliau sudah memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan kehidupan dia, tahu saya pribadi, saya termasuk orang yang dekat dengan beliau. Beliau adalah orangnya supel, suka bermasyarakat. Setelah disemayamkan, almarhum dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum Radar, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgianto ST dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pali dan seluruh masyarakat Kabupaten Pali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbal minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir, tahmid, dan tahlil membuka fajar gerbang kemenangan perjuangan kita melawan hawa nafsu. Selamat kembali Fitri, saya Iwanto Aji, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, beserta keluarga dan jajaran pemerintah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantunan indah suara takbir telah berkumandang. Hari kemenangan telah tiba. Mari kita saling memaafkan. Saya Muhammad Udaillah, Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, atas nama pribadi dan keluarga serta jajaran DPRD Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantunan indah, suara takbir telah berkumandang, hari kemenangan telah tiba. Mari kita saling memaafkan. Saya Haji Christian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, atas nama pribadi dan keluarga serta jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berlalu, takbir telah bergema, hari kemenangan telah tiba. Mari kita saling memaafkan. Saya Firdaus Hasbullah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, atas nama pribadi dan keluarga serta jajaran DPRD Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas kepolisian bersama warga berupaya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di res area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Setelah 30 menit, pintu mobil bisa dibuka. Kejadian bermula saat pemudik asal Jakarta ini beristirahat di res area. Melihat anak mereka tertidur lelap, kedua orang tua tersebut meninggalkan sang anak dengan mesin mobil menyala. Setelah beberapa menit, kunci otomatis mobil mengunci seluruh pintu mobil dan sang anak terkunci. Kan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya. Sementara pihak kepolisian mengimbau para pemudik untuk tidak meninggalkan buah hati mereka sendirian di dalam mobil. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sejumlah mobil bak terbuka yang kedapatan membawa penumpang diberhentikan polisi di perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat. Bak terbuka berpenumpang ini digunakan untuk mengangkut warga yang hendak berwisata.
Selain diberhentikan, pengemudi mobil juga mendapat teguran oleh polisi. Selain itu, polisi juga memberi himbauan kepada sopir untuk tidak membawa rombongan warga ke tempat wisata karena rawan terjadi kecelakaan. Sementara para sopir bak terbuka beralasan menggunakan bak terbuka lebih ekonomis. Ya adanya pick up Pak. Adanya pick up. Kan ini apa namanya itu dilarang Pak ini Pak. Iya. Tahu tapi ini dilarang Pak ya? Tahu, kirain untuk hari raya bisa gitu. Mau ke Cikau Pak. Dari mana? Dari Cikampek. Kenapa? Iya. Khususnya pada saat pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2025 ini, pada saat ini H+1 terkait arus lalu lintas yang terlihat pada saat ini yaitu banyaknya pengunjung yang menggunakan kendaraan bak terbuka atau kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang. Di hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya perempatan Combro Purwakarta terpantau padat. Rata-rata kendaraan membawa warga yang hendak bersilaturahmi, serta menuju sejumlah lokasi wisata di Purwakarta dan Bandung. Guna mencegah kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan pengalihan dan buka tutup secara situasional. Diperkirakan kepadatan arus wisata di jalur arteri Purwakarta masih akan berlangsung hingga berakhirnya cuti bersama libur Lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Manis dan cantik, itulah yang pertama kali akan terlintas di benak kita saat melihat aneka macam hampers unik yang disajikan ini. Milk Crepe Cake menjadi primadona di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, rasa manis dan renyah membuatnya sangat cocok dinikmati saat hari raya. Yang spesial di Ramadan, ini nih, es teler Milk Crepe Cake. Memiliki sensasi tekstur rasa yang unik dengan sajian potongan buah nangka serta kelapa asli. Selain Milk Crepe, berbagai dessert jar juga bisa Anda pilih, seperti New York Pudding dan Cheese Puff. Di momen Lebaran ini, hampers berisikan kue sangat cocok jadi hantaran. Menariknya, isian hampers bisa Anda sesuaikan loh, sesuai selera. Jadi kan beberapa sekarang tuh ada beberapa whipped cream yang non dairy, jadi tidak menyehatkan. Dan kita juga tidak menggunakan artificial coloring, dan juga untuk pembuatan milk crepe-nya itu kita menggunakan tangan, bukan menggunakan mesin. Jadi benar-benar pekerjaan manusia gitu loh, nggak cuma di mesin aja. Tak cuma di outlet, berbagai kue ini bisa kalian pesan secara online dengan harga mulai dari Rp35.000 saja. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgianto ST dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pali dan seluruh masyarakat Kabupaten Pali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbal minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Gema takbir, tahmid, dan tahlil membuka fajar gerbang kemenangan perjuangan kita melawan hawa nafsu. Selamat kembali Fitri. Saya Iwanto Aji, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, beserta keluarga dan jajaran pemerintah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edison SHM Hum, Bupati Muara Enim. Saya Insinyur Haja Sumarni, MSI, Wakil Bupati Muara Enim. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo saling ingatkah, sembahyang dijaga, puasa nguatkah kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Semoga ikhtiar dan ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini diterima dan berbuah ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari, para pekerja di rumah kue Obi ini sibuk menyelesaikan pesanan kue kering untuk lebaran, khususnya kue nastar apel. Bentuknya yang unik menyerupai buah apel, lengkap dengan isi selai apel buatan sendiri, membuat kue ini banyak diburu pembeli sejak awal Ramadan lalu. Setiap hari, sedikitnya 300 hingga 400 toples kue nastar apel dipesan pembeli. Tak hanya untuk oleh-oleh, sejumlah pembeli memesan kue nastar apel ini sebagai hampers yang dipadukan dengan beberapa kue kering lainnya. Sejak awal hingga pekan pertama bulan Ramadan, sudah ada lebih dari 1000 toples kue nastar apel dan ratusan hampers yang dipesan. Kalau untuk hampers, ini mulai bulan kemarin sudah banyak permintaan. Masuk Maret bulan Ramadan ini permintaan meningkat sampai 30%. Semuanya minta ada nastar apelnya. Untuk harga kue nastar apel ini dibanderol mulai dari Rp80.000 hingga Rp150.000 per toples. Sementara untuk hampers dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah hotel kucing di Jalan Sukabangun 2 Palembang ini ketiban rezeki jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Pasalnya, minat mudik ke kampung halaman terbilang tinggi. Selain tempat menginap, kucing kesayangan Anda akan mendapatkan perawatan terbaik seperti pemberian makanan yang teratur, pemeriksaan kesehatan setiap hari, dan berinteraksi dengan kucing agar tidak stres di lingkungan yang baru. Untuk makanan, Anda bisa membawa sendiri atau membeli di hotel kucing ini. Biaya pelayanan ini hanya Rp30.000 per hari. Sebelum menitipkan kucing akan diperiksa kondisi terakhir si kucing ini. Jika dirasa ingin kucingnya nyaman dan bebas kutu, juga disediakan layanan grooming dan pengobatan. Kucing yang terkena jamur dengan biaya Rp40.000 saja. Hotel kucing yang memiliki 50 unit kamar hotel kucing dan kini okupansi mencapai 90%. Para pelanggan sengaja menitipkan kucing di lokasi ini karena kerepotan jika dibawa mudik dan tidak ada yang mengurus jika ditinggalkan di rumah. Mau nitip kucing. Memang mau mudik ya? Iya, mau mudik. Mudiknya kemana? Ke Bangka Belitung. Ke Bangka Belitung. Kenapa Mbak dititipin? Karena nggak ada yang jagain di rumah. Jadi keluarga ikut mudik semua. Nggak ada yang jagain ya? Iya. Jadi lebih aman kalau di sini berarti? Iya, lebih aman di sini. Kita nyiapin sekitar 50 kandang, alhamdulillah 80-90% udah ke booking semua. Jadi tinggal beberapa kandang lagi yang masih kosong. Kita mengecek terus 1 hari 2 kali untuk kucingnya, kita memberi makan 1 hari 3 kali untuk kucingnya. Dan kita akan membersihkan kucingnya setiap hari. Kucing main nggak? Iya, kucingnya nanti dikeluarin satu-satu, nanti diajak main semuanya. Nah, bagaimana pemirsa, jika Anda bersiap untuk mudik dengan tenang, mungkin hotel kucing ini bisa jadi solusinya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.